Semua layak. Buta itu masalah, tapi jangan pikir bahwa ketika Anda sudah melihat selesai masalah. Itu yang sedang terjadi dalam pembacaan kita. Tadi si buta ini, masalah awalnya adalah disebut berdosa sejak lahir. Itulah kemudian sehingga dia dikategorikan orang yang tidak layak, dituduh bahwa akibat dari dosanya maka dia buta sejak lahir. Itu sudah ketentuan. Mereka yang buta sejak lahir atau punya cacat bawaan sejak lahir itu dianggap sebagai hukuman atau kutukan, orang yang terkutuk. Yesus hendak menjelaskan kepada orang banyak itu bahwa buta sejak lahir itu bukan kutukan, tapi cara Allah untuk membuktikan kuasanya. Penyembuhan menyelesaikan satu masalah, tetapi mendatangkan masalah yang baru. Yang kita mau selesaikan adalah masalah yang baru. Sembuh itu tidak gampang. Pertama, ada proses yang dilewati, yaitu ketika matanya diolesi tanah yang sudah diludahi oleh Kristus, lalu diaduk, lalu kemudian diolesi. Tidak sebatas itu, tapi ada upaya dari orang buta ini untuk juga pergi ke kolam Siloam, di mana di situ dia akan mendapatkan kesembuhan yang sesungguhnya. Saya ulangi, sesudah Yesus meletakkan atau mengoleskan tanah yang sudah diludahi di matanya, dia menyuruhnya pergi ke kolam Siloam. Artinya bahwa harus ada upaya berikutnya. Dalam keadaan buta itu dia pergi, jadi bukan sudah segera melihat, tapi dalam keadaan buta dia pergi. Itu menunjukkan bahwa tidak serta-merta bahwa kesembuhan itu didapatkan dengan mudah. Masih ada upaya berikutnya. Nah, kalau kita mendengarkan cerita lain dari peristiwa di kolam itu, Yesus pernah ada di sana, tetapi orang masih menunggu kolam itu bergoyang, air dalam kolam itu bergoyang, karena tidak melihat bahwa kesembuhan ada pada Yesus, tapi hati mereka tertuju pada kolam itu. Orang buta ini berbeda. Penyembuhan dipahami datang dari Yesus. Kolam itu hanyalah proses sebagai wujud nyata bahwa dia serius. Maka dia harus pergi membasuh matanya di sana. Masalah baru itu apa? Sesudah sembuh, masalah baru yang datang adalah mampukah engkau bertanggung jawab atas kesembuhan yang sudah engkau terima? Setengah mati minta, Tuhan, kalau saya bisa jadi ini, kalau saya bisa begini, kalau saya akan begini, saya nanti akan begitu. Kalau saya sembuh, saya sudah tidak akan. Pokoknya dekat sekali dengan Tuhan. Begitu banyak harapan-harapan yang kita ucapkan ketika kita sedang ada dalam pergumulan. Dan ada keinginan-keinginan kita, kalau saya lulus Tuhan, percaya saja Tuhan, saya pasti begini. Berhati-hatilah. Cerita hari ini mengajari kita bahwa sesudah sembuh, bukannya selesai masalah bagi si buta tadi. Dia berhadapan dengan persoalan yang makin berat. Apa persoalannya? Dia harus mampu menceritakan kesaksian bagaimana Tuhan sudah menolongnya. Tuhan, kalau saya jadi pendeta, maka saya akan selesai kalau jadi pendeta. Tapi sudah menjadi pendeta, bagaimana kita bertanggung jawab mengangkat tanggung jawab pelayanan itu. Begitu juga menjadi pegawai negeri, menjadi karyawan. Ada banyak yang selalu kita katakan, kalau saya Tuhan diperkenankan, kalau saya diizinkan, maka saya akan. Kalau saya dikasih anak, kalau saya dikaruniai anak, maka Tuhan, saya akan lebih dari ibu di sebelah. Saya akan urus begini, saya akan begini Tuhan. Sesudah punya anak, muncul pertanggungjawaban yang baru. Seperti yang dialami orang buta ini. Akibatnya,
orang tuanya juga dapat imbasnya. Takut orang tuanya lepas tangan dengan berkata, dia sudah dewasa. Silakan tanya sendiri apa yang sedang terjadi. Kenapa? Karena mereka takut kalau dikucilkan, itu yang terjadi. Begitu berat sesudah menerima kesembuhan itu. Kita semua layak untuk melakukan itu. Layak memberitakan kemuliaan dan kebesaran Tuhan, pekerjaan Tuhan dalam hidup kita ini. Sayang, karena ada paham bahwa yang disebut diberkati itu adalah punya pekerjaan tetap, punya uang atau materi yang cukup, sehat-sehat terus, semua yang enak-enak. Itu yang biasa diceritakan orang sebagai kesaksian. Tapi hal-hal yang sulit yang pernah kita jalani, kita sebut sebagai hukuman, kutukan. Aduh, saya punya cerita. Satu hari saya pergi dengan teman, pendeta GTM juga, dalam sebuah kegiatan studi banding. Hampir semua cerita tentang gereja ini tidak ada yang menarik. Semua tentang aduh kalau kami di gereja kami, aduh kalau kami di sana, aduh. Saya bilang sepertinya kita bubarkan saja kita punya gereja. Tidak ada saya dengar dari mulut Bapak ini berkat di gereja kita. Kita bubar saja kalau kita tidak pernah merasakan bahwa tidak ada berkat yang kita alami di gereja ini. Kita diberkati dari cara yang berbeda. Jangan kemudian karena sinode kita tidak punya mobil dan tidak bagi-bagi ini dan itu, lalu kita katakan kita tidak diberkati. Kita juga menikmati berkat yang berbeda dengan orang lain. Semua kita. Sehingga pantaslah kita semua mempunyai kesaksian dalam perjalanan hidup kita. Intinya bahwa kita semua punya cerita tentang kuasa Tuhan yang pernah terjadi dan kita alami dalam hidup kita. Tergantung dari kita. Kuasa dan berkat Tuhan yang kita rasakan dalam hidup kita itu kita pagarkah atau kita jadikan jembatan? Ada orang yang menikmati berkat Tuhan, kesembuhan dan lain sebagainya, tapi dia pagari, dia tidak bisa cerita ke orang. Sulit sekali menceritakan, saya ini sudah sampai setua ini hanya kemurahan Tuhan. Tidak ada. Dia hanya memagarinya, katakan, aduh, tidak gampang sampai di sini. Benar-benar saya ini menderita sekali dan seterusnya. Harusnya kuasa dan kemuliaan Tuhan yang pernah kita alami itu kita jadikan jembatan cerita ke orang lain. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Daud tanpa Goliat tidak terkenal. Nah, gara-gara Goliat itu Daud terkenal. Coba kalau dalam cerita Daud Goliat dihilangkan. Coba kalau dalam cerita kehidupan saya, sepotong cerita di usia saya 20-an tahun itu dihilangkan, saya bukan seperti sekarang ini. Ada masa sulit yang dilewati setiap orang, dan masa sulit itu menjadikan orang itu berarti dan menjadi tangguh. Yusuf menjadi anak istimewa di tangan bapaknya, tetapi tidak jadi apa-apa kalau dia tidak dibuang ke Mesir. Proses pembuangan ke Mesir, proses pembuangan ke dalam sumur, proses penjualanlah yang kemudian membuat dia menjadi sangat terkenal. Yunus, kalau tanpa ikan, maka dia tidak berarti apa-apa. Daniel, tanpa gua singa, bukanlah Daniel yang akan kita kenal seperti sekarang ini. Dan kita semua punya cerita sulit, punya cerita penuh dengan penderitaan. Jangan sebut itu sebagai proses di mana Tuhan sedang mengutuk kita. Tidak. Itu adalah waktu dan proses di mana Tuhan sedang membentuk kita. Dan pahami bahwa kalau engkau ada sekarang seperti ini, itu karena semata-mata kemurahan Tuhan. Dan ceritakan proses yang pahit itu kepada orang. Kalau bukan Tuhan, saya tidak ada seperti sekarang ini. Lalu berhentilah berpikir bahwa apa yang harus kuceritakan. Justru
cerita-cerita yang penuh dengan tantangan lah, penuh dengan pergumulan lah, yang harusnya menjadi berkat bagi orang lain. Ada seorang pendeta di gereja yang lain. Dulu waktu kuliah bermasalah, harus menikah karena pacarnya hamil. Sesudah dia jadi pendeta, orang berkata, apa juga kamu cerita? Karena waktu kamu ditahu di semua orang, waktu kamu kuliah, nah hamil ke pacarmu. Sekarang apa yang kamu bilang kalau kamu pastorali orang? Dia bilang begini, ini yang mau ku cerita, bahwa jangan ikuti jejak saya. Itu sakit, sakit sekali. Jangan ikuti jejak saya. Saya sudah mengalaminya, dan apa yang saya buat itu melukai banyak orang. Saya mau menceritakan kepadamu bahwa itu cara yang salah. Kemudian cerita pedis itu menjadi berkat bagi banyak orang-orang muda. Oh jangan, Pak Pendeta bilang jangan, dia dulu alami, hanya kemurahan Tuhan. Tapi ingatlah bahwa semua kita, seburuk apapun hidup kita, kalau kita kembali ke dalam pertobatan, maka kita akan mendapat kesempatan untuk menceritakan kemuliaan Tuhan. Kita semua ini dapat dipakai Tuhan, baik dari sudut penderitaan kita, proses yang kita alami, juga dari bagaimana berkat-berkat Tuhan yang kita rasakan dalam dunia ini. Sembuh tidak mengakhiri masalah. Justru kita sembuh, kita ditantang untuk menceritakan dan memberi kesaksian akan kesembuhan yang kita alami. Tidak bekerja atau tidak mempunyai pekerjaan tetap bermasalah, tapi sudah mendapat pekerjaan tetap, justru kita ditantang untuk membuktikan bagaimana menceritakan kesaksian kemurahan Tuhan dalam pekerjaan tetap yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Tidak punya kebun adalah masalah, tetapi ketika kita punya kebun, justru kita ditantang lebih lagi untuk menyatakan betapa Tuhan baik bagi kehidupan kita. Mari kita semua menjadi pribadi yang mau dipakai Tuhan. Berkat Tuhan yang kita terima berupa keselamatan, jangan bangun benteng, jangan bangun pagar, bangunlah jembatan, supaya kita bisa menceritakan bagaimana Tuhan kita berbuat yang terbaik dalam hidup kita. Ingat, tanpa Laut Merah, Musa tidaklah siapa-siapa. Bayangkan itu. Kita semua harus berani menceritakan bahwa Tuhan mengasihi kita. Ada banyak pergumulan yang kita lewati. Memang bukan Laut Merah, bukan. Memang bukan dibuang ke Mesir, bukan. Memang bukan gua singa, bukan. Memang bukan Goliat, bukan. Tetapi persoalan-persoalan yang kompleks telah ada di hadapan kita. Jangan berhenti dan berkata, apa juga mau kuceritakan, kasihan. Saya ini tidak bisa dipakai Tuhan. Semua kita dipakai oleh Tuhan. Ceritakan bagaimana Tuhan berkarya dalam hidup.